Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dua orang soleh yang warak dan seguci emas. Sebuah kisah yang terjadi di masa lampau, sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kisah yang menggambarkan kepada kita pengertian amanah, kezuhudan dan kejujuran serta warak yang sudah sangat langka ditemukan dalam kehidupan manusia di abad ini. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari seseorang. Ternyata di dalam tanahnya itu terdapat seguci emas. Lalu berkatalah orang yang membeli tanah itu kepadanya, ambillah emasmu, sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas. Si pemilik tanah berkata kepadanya, bahwasanya saya menjual tanah kepadamu berikut isinya. Karena keduanya tetap bertahan dengan sikapnya, akhirnya keduanya menemui seseorang untuk menjadi hakim. Kemudian berkatalah orang yang diangkat sebagai hakim itu, apakah kalian berdua mempunyai anak? Salah satu dari mereka berkata, saya punya seorang anak laki-laki. Yang lain berkata, saya punya seorang anak perempuan. Kata sang hakim, nikahkanlah mereka berdua dan berilah mereka belanja dari harta ini serta bersedekahlah kalian berdua. Sungguh, betapa indah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan transaksi yang mereka lakukan berkaitan dengan sebidang tanah. Si penjual merasa yakin bahwa isi tanah itu sudah termasuk dalam transaksi mereka. Sementara si pembeli berkeyakinan sebaliknya, isinya tidak termasuk dalam akad jual beli tersebut. Kedua lelaki ini tetap bertahan dengan lebih memilih sikap warak, tidak mau mengambil dan membelanjakan harta itu karena adanya kesamaran apakah halal baginya ataukah haram. Mereka juga tidak saling berlomba mendapatkan harta itu, bahkan menghindarinya. Simaklah apa yang dikatakan si pembeli tanah, ambillah emasmu, sebetulnya aku hanya membeli tanah darimu, bukan membeli emas. Selanjutnya si pemilik tanah juga berkata kepadanya, bahwasanya saya menjual tanah kepadamu berikut isinya. Perhatikan pula kejujuran dan sikap warak sang hakim. Dia putuskan persoalan keduanya tanpa merugikan pihak yang lain dan tidak mengambil keuntungan apapun. Seandainya hakimnya tidak jujur atau tamak, tentu akan mengupayakan keputusan yang menyebabkan harta itu lepas dari tangan mereka dan jatuh ke tangannya. Hadits ini menerangkan ketinggian sikap amanah mereka dan tidak adanya keinginan mereka mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Juga sikap jujur serta warak mereka terhadap dunia, tidak berambisi untuk mengangkangi hak yang belum jelas siapa pemiliknya. Sungguh suatu sikap amanah dan kejujuran serta warak yang sudah langka di zaman kita. Kemudian muamalah mereka yang baik, bukan hanya akhirnya menimbulkan kasih sayang sesama mereka, tetapi menumbuhkan ikatan baru berupa perbesanan, dengan disatukannya mereka melalui perkawinan putra-putri mereka. Bahkan, harta tersebut tidak pula keluar dari keluarga besar mereka. Allahu Akbar. Kemudian mari perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, perkara yang samar, berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Sementara kebanyakan kita menganggap ringan perkara syubhat ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar itu, bisa jadi dia jatuh ke dalam perkara yang haram. Orang yang jatuh dalam hal-hal yang meragukan, berani dan tidak memedulikannya, hampir-hampir dia mendekati dan berani pula terhadap perkara yang diharamkan lalu jatuh ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan pula dalam sabdanya yang lain. Tinggalkan apa yang meragukanmu, kepada apa yang tidak meragukanmu. Yakni tinggalkanlah apa yang engkau ragu tentangnya, kepada sesuatu yang meyakinkanmu dan kamu tahu bahwa itu tidak mengandung kesamaran. Sedangkan harta yang haram hanya akan menghilangkan berkah, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalangi terkabulnya doa dan membawa seseorang menuju neraka jahanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.